Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib, adik-adik sedaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang usia, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, diberi kesempatan untuk tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, membersihkan diri, karena yang paling beruntung adalah orang-orang yang kembali kepada Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih. Kita menghadap Allah tidak membawa harta benda, kita menghadap Allah tidak membawa pangkat, derajat, kedudukan dunia. Ila man atallaha biqalbin salim. Ada saatnya harta tidak bisa menolong kita, ada saatnya keluarga tidak memberi manfaat kepada kehidupan kita, ada masanya jabatan justru memperberat langkah kita. Yang bisa menolong kita, yang meringankan kita adalah orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, orang yang hatinya muslim, orang yang hatinya hanya bertawakal kepada Allah, orang yang hati dan hidupnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atribut dunia yang Allah titipkan untuk kita adalah sarana bagi kita untuk menunaikan dan mengamalkan dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Diberi sehat supaya bisa taat dan memiliki kualitas yang baik dari ketaatan kita. Diberikan harta supaya kita bisa sholat dengan lebih tenang, infak dengan lebih tenang, berbuat baik pada tetangga kiri dan kanan, bisa beramal soleh, bisa kurban, sudah berikan kurban kita. Diberikan apapun yang Allah titipkan kepada kita dalam rangka memperbanyak tabungan amal soleh kita, agar kelak menghadap Allah hati kita tidak lagi tertambat kepada dunia. Kan wonten sosok awak ini kok piyai wis nazak, tapi nazaknya lama sekali. Terus tiang-tiang sepuh sing kiwa tengene ngandani, sing ikhlas ta yu, anakmu ge diurus Gusti Allah, wis rasa mikir apa-apa. Kadang-kadang gitu kan. Jadi orang masih hatinya masih nopo seleh, belum rela gitu ya. Masih banyak pikiran tentang dunia sehingga menghadap Allah pun berat terasa olehnya. Maka yang paling membahagiakan adalah
orang-orang yang menghadap Allah dengan biqalbin salim. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kematian manusia itu ada dua. Ada yang thayyibin, kematian yang baik. Tapi ada pula kematian yang buruk, kematian yang dzalimu li nafsi, kematian dari orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Kematian yang baik, kematian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang semakin mendekati masa ajalnya, semakin orang itu dibuat oleh Allah sibuk dengan amal soleh. Sebagaimana sabda Nabi, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, idza aradallahu bi khairan asalahu, kata Nabi, maka Allah akan memberinya madu. Sahabat bertanya, apakah madu itu ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, Allah menjadikan orang itu semakin sibuk dengan melakukan amal kebaikan, dan dalam kesibukan beramal soleh itulah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hidup ini kan kita tidak boleh memberi stempel pada seseorang apakah dia orang baik atau orang jelek sebelum kita tahu dengan amal apa dia menutup hidupnya. Jadi dengan amal apa kita menutup hidupnya. Kalau orang itu menutup hidupnya dengan amal soleh, ketika di mahasinul mayit, Bapak Ibu si fulan juga biasain apa saya, bolehlah kita mengatakan saya. Kalau memang kita tahu bahwa di ujung hidupnya orang itu dalam kesalehan, sibuk beramal soleh. Tapi nek mati ini pas mendem apa ya terus, Bapak Ibu niki saya nopo saya nek muni yo piye coba kata. Ya kira-kira ngono kuwi ya sing apa dadi mudin ya rasa teko niki saya nopo saya wis ngerti matine teler terus tabrakan kok gitu ya. Ya. Walaupun bisa jadi kita tetap husnudzon pada Allah, bisa jadi berteler tabrakan itu tabrakan itu salah satu cara Allah mengampuni dosanya. Ketika dia teler melakukan dosa besar, maka Allah memberikan ampunan dosa melalui awak remuk ditabrak truk, itu bisa jadi husnudzon kita. Tapi ya rasa nawake niki saya nopo saya lah wis dominan mati mergo mabuk daripada ampunan Allah SWT di mata kita, di telinga kita. Tapi kalau orang itu sibuk dengan kebaikan, semakin meningkat kebaikannya dan dalam posisi nedeng-nedengi amal soleh itu kemudian yang bersangkutan diwafatkan oleh Allah, itulah yang Rasulullah sebut Allah memberinya madu. Dan kematian dalam dia beramal soleh itu menyebabkan orang lain, tetangga, saudara, kaum muslimin merasa ridho kepadanya. Dan ketika ditanya apakah si fulan ini tiang saya nopo saya, maka kaum muslimin, saudaranya, tetangganya akan dengan semangat mengatakan saya. Dan persaksian kaum muslimin terhadap kita itu penting, Bapak Ibu. Orang yang meninggal dipersaksikan dalam banyak hadis itu 4 orang, 2 orang, kaum muslimin mengatakan si fulan orang baik, maka wajib baginya menerima surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persaksian dari tetangga kita tentang kebaikan diri kita, maka itu akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi lewat kuburan, kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, apa pendapatmu tentang orang yang dalam kuburan ini? Maka sahabat menjawab, ini kuburannya orang soleh ya Rasul, orang baik. Maka Nabi menjawab, wajib. Rasulullah lewat lagi kuburan yang kedua, tanya ke sahabat lagi, menurut kalian wong sing kubur iki piye wonge?
Walah niku setan ya Rasulullah, gawane awake ngoten ya, kasare ngoten. Wajib itu. Maka setelah itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, waktu di kuburan A jenengan mengatakan wajib, waktu di kuburan B jenengan mengatakan wajib. Apa yang wajib bagi Rasulullah? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, di kuburan pertama engkau bersaksi bahwa si fulan orang baik, maka wajib baginya surga. Di kuburan B engkau mengatakan dia orang buruk, maka wajib baginya neraka. Maka persaksian tetangga tentang kebaikan kita itu akan menjadi sebab salah satu pintu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Kanjeng Nabi diwanti-wanti oleh Jibril setiap saat, bahkan sampai Nabi mengira tetangga itu punya hak waris. Jibril itu selalu mengatakan Rasulullah untuk apik karo tonggo, mat apik karo tonggo, jalale karo tonggo. Sampai Kanjeng Nabi itu kagungan pemanggih pemikiran seolah-olah tetangga itu punya hak waris atas harta yang kita tinggalkan. Saking dipeseni kon kudu apik terus kalih tonggo. Sebab salah satu fadilahnya adalah di samping nanti tetangga kita akan ringan mensolatkan kita. Kalau kalau ada jenazah disolatkan 40 orang minimal dan mereka mendoakan jenazah, maka akan diampuni dosa-dosanya. 100 orang semakin banyak yang mensolatkan, semakin banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kan kadang kita ngiri dengan kiai-kiai sing nyolatke sing ngeterke yang kuburan kiai puluhan ribu, ratusan ribu itu. Kalau kadang kiai-kiai itu yang ketika sedo itu jenazahnya di sini, sing takziah ini mati tekan bejen mereka. Ketika mengantar jenazahnya juga, betapa mulianya dia di sisi Allah. Tanda seseorang itu mulia di sisi Allah adalah di ujung hayatnya dia dimuliakan oleh Allah dengan didatangkannya orang-orang soleh yang mensolatkan, mendoakannya. Nah ini buah dari kita punya amal soleh, punya kebaikan, terutama kepada tetangga. Nek biaya oca-aja enten kan orang atas ya punjul biaya oca-aja ini. Orang RT ini lah, biaya ini orang atas punjul, gitu. Nggih. Niku nek nyolatke awake dhewe kabeh masyaallah, kalau kita suatu saat ditakdirkan meninggal, semua orang mensolatkan semuanya, masyaallah. Kita sudah dapat tiket diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Pak aniki saya nopo saya?" Saat jawab, "Saya." Kita sudah punya tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Nabi ngendika, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayukrim jarahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia baik memuliakan tetangganya. Ya. Berbuat baik itu mulai dari yang dekat. Apalagi tetangga itu kerabat, kayak Mas Kohar Kang Novel kan kerabat itu ya. Nah. Karena tetangga itu ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya hanya 1 hak. Tetangga yang punya 3 hak, tonggo jek dulur. Nah, kayak Pak Novel, Kang Kahar itu kan, nah jek dulur. Itu punya 3 hak. Mereka saling punya 3 hak. Hak sebagai saudara di silaturahmi ini tidak boleh putus. Hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai tetangga. Ada tetangga yang punya 2 hak. Tetangga yang dia tidak ada ikatan darah, dia punya hak sebagai seorang muslim dan punya hak sebagai tetangga. Dan ada tetangga yang punya 1 hak, tetangga non muslim punya hak sebagai tetangga. Itu menunjukkan sebuah urutan kebaikan. Jadi Mbak Mikang Noval kok Jawa Timur dia oleh apa kae ijo-ijo kae apa santo? Bakpao ijo-ijo kae. Itu sik dhewe sing dikai Kang Kohar lagi Pak Joko. Kang Kohar siji aku sak dus. Gitu. Gojekane gitu. Karena tonggo jek dulur
itu punya 3 hak. Itu lebih diutamakan. Pahalanya lebih besar. Di maring oleh-oleh ke saya pahala. Tapi maring oleh-oleh ke tetangga dan itu masih saudara, jauh lebih besar pahalanya. Karena itu urutan sedekah, urutan infak itu. Terus ke tetangga yang bukan dulur, baru tetangga yang non muslim. Urutannya. Maka kebaikan kepada tetangga non muslim mulia. Berbuat baik pada tetangga yang tidak punya hubungan darah utama. Tapi berbuat baik pada tonggo ijik dulur itu sangat-sangat mulia dan sangat-sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ning godaane ya paling akeh. Wong iso kok akur karo tonggo ning pencak karo dulur ya. Nek karo tonggo iso akur, nek karo dulur malah pencak ngono ya. Tonggone jak ngrasani dulure dhewe iki ya kelakon. Emangnya rata kok kabeh nek ya. Sing masjid apik kabeh. Sing cilaka neh ngrasani dulure dhewe karo tangga sing non muslim aku sudah wis ora iso direken nek niku. Ngrasani wong muslim kepada non muslim wah kuwi jenenge sudah menjual martabat saudara. Ya seperlunya ngobrol dengan mereka. Apa pentingnya mawon? Ini kadang-kadang sing dilalekno gitu ya. Maka persaksian tetangga karena kita berbuat baik kepada tetangga itu investasi yang besar. Investasi yang besar. Monggo insyaallah kita sudah berusaha ini tanggung jawab Pak RT ya, Pak RT ini. DKI tunjangan nanti ketunjang-tunjang ini kan ngapik kita iya Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Ajengaken kajian ini prologe. Sungguh sanggup madhep Gusti Allah berbuat baik dengan tetangga dan sibuk dengan berbuat baik. Kalau ben sampai dengan sholat jamaah, keutamaan sholat jamaah ke tempat yang jauh dan jamaahnya banyak. Jauh karena jamaah jadi nyanyi. Jauh nih kono gerawake malah awake aden dhewe koma imam dhewe aja nih. Kita ngambil yang jauh itu karena di sana jamaahnya lebih banyak. Dengan catatan kita tidak mukimin. Kalau kita mukimin maksudnya dalam masjid mriki mau ya yang masjid dhewe iki rasanya masjid Agung Madaniyah ngono rasa. Ora kok terus wong masjid yang Madaniyah kabeh terus kene suwung adane setelke kaset malah ngono. Misale gitu ya kuwi jenenge ya kepia gitu ya. Nggih. Masjid kok komputer sing iso jamaatan wae adzan dhewe ngono kae. Engko bar kuwi disetel enek imame salat bareng, kok salate rekaman kabeh. Terus wonge do tindak endi? Madaniyah mriku kabeh ya ampun ya. Maksudnya agar di dalam masjid itu pripun carane jamaahnya lebih banyak. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Sholatu rajuli ma'a rajul arkai min sholati wahda." Salatnya seseorang bersama satu orang itu lebih baik daripada salat sendirian. Salatnya seorang bersama 2 orang lebih baik daripada salat yang dilakukan hanya bersama 1 orang. Dan salatnya yang dilakukan dengan yang lebih banyak, kata Nabi, fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek kira-kira kok tidak masjid kok adzan dhewe, qomat dhewe, imam dhewe, anak bojo dijak. Iki feeling iki wong iki do pelakan kabeh iki. Anak bojo dijak toko tutup sik Mas Har.
Iki nyang masjid sik iku ora orang wadah dhewe koma dhewe imam dhewe iki engko. Kayane jodhe nyang sawah kabeh kae lho delok cek do. Apa tandur kae iku ora orang adan dhewe koma dhewe. Angane kira-kira ngoten niku anak bojo dijak teng masjid. Dia mencari solusi supaya ketika sholat di masjid jamaahnya lebih banyak. Itu tentang yang terakhir. Kemudian terkait dengan sholat jamaah yang diketengahkan oleh Syekh Sabiq adalah anjuran atau sunnah berjalan ke masjid dengan tenang, dengan tenang. Maksudnya pun tidak tergesa-gesa, tidak sambil berlari. Ini ngegas motor banter kira ngerti ya. Masalahnya nggak motor wong kira megah-megah gitu ya. Ya. Dianjurkan ke masjid itu berjalan dengan tenang dan dimakruhkan jika tergesa-gesa. Dalam riwayat dari Abu Qatadah, ketika itu beliau mengatakan pada suatu saat kami sholat bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar riuh di belakang, umiyak neng buri ngoten. Setelah selesai sholat kanjeng Nabi dangu, mau apa mau dek neng buri umiyak ki ngopo gitu. Geruduk gak kayak piye gitu ya, gaduh kan. Maka para sahabat yang di belakang menjawab, kami bergegas ke masjid ya Rasulullah, maksudnya pun yang masjidnya kesusu gitu, agar dapat bergabung jamaah di masjid gitu. Beliau bersabda, janganlah berbuat demikian. Jika kamu datang ke masjid untuk mengerjakan sholat, berjalanlah dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Jika kalian sempat berjamaah, lakukanlah. Tetapi jika tidak atau karena terlambat, maka sempurnakanlah kekurangannya. Maka ini nyambung dengan kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga yaitu imam dalam sholat jamaah dianjurkan memperpanjang bacaan di rakaat pertama. Di sawang sih, biasanya masjid ini nek maghrib minimal rong sop. Iku kok sak sop rong genep. Ini lagi do rampung adus iki wongnya. Maka rakaat pertama kudu didawake sithik gitu. Aja inna atana kal kautsar. Bangko seneng mencolot melayu kabeh gitu. Diperpanjang sedikit rakaat pertama. Untuk memastikan paling tidak makmum itu bisa dapat rukuk minimal, atau bahkan jika kita ngapunten ketika kita rakaat pertama kita sudah rukuk kok ada orang berwudu di tempat wudu, perpanjang rukuknya sampai yang wudu itu bisa bergabung dengan rukuk di rakaat pertama itu. Mau copeng 100 ora apa-apa. Sing penting jamaah ora dengek urung dikuluk nang apa. Gitu. Khusus rakaat pertama. Untuk jamaah itu bisa mendapatkan dihitung rakaat pertama. Jadi kalau sudah rakaat pertama kemudian kita sudah rukuk kok tiba-tiba ler katen kericik-kericik bayi wudu, perpanjang rukuknya imam sampai makmum kita itu bisa nderek rukuk rakaat pertama. Niki kira-kira mau copeng 100 kok orang mlebu-mlebu masjid. Oh berarti nang kamar kecil kuwi ya wis 10 menit kuwi ning kono tadi bubar salate. Dikit kan makmum ya orang ngerti mau sedetak nginjeng ya ora mungkin gitu. Gur feeling mbok menawa kuwi makmume wudu. Sekarang jamaah wudu. Nek wis maca subhanallah ping napa jenenge doa rukuk wis ping 10 kok orang mlebu-mlebu. Ha iki berarti mungkin piye ini lagi ning kamar mandi. Lah iki ya nek ngoten ku rasa dinteni. 10 menit ning kono ya mosok rukuk tok rakaat pertama 10 menit kan ya keju kabeh ya. Tapi dalam hitungan-hitungan yang rasional kita dianjurkan seandainya ada orang berwudu
ketika kita di rakaat pertama sedang ruku, maka imam dianjurkan untuk memperpanjang ruku sampai jamaah yang wudu itu bisa bergabung di rakaat pertama, dihitung 1 rakaat, sehingga dia tidak perlu menambah 1 rakaat setelah salam. Kemudian yang disampaikan oleh Syekh Sabti lagi terkait dengan sholat jamaah, imam dianjurkan memperingan sholat, terutama sholat rawatib ya, sholat fardu ya. Masjid kita ini kan heterogen, ada yang sepuh banget atus kakong, ada cilik-cilik itu, anu putarannya Mas Santok barang gitu. Jadi ketika imam ya medhep nyambut risik gitu, jamaahnya komposisi jamaah seperti apa, dan imam itu harus memahami situasi. Sebagaimana Nabi, ketika Nabi itu suatu saat pengen memperpanjang bacaan sholat, tiba-tiba ada bayi nangis, ya sudah niatin 30 ayat ganti 3 ayat gitu. Jadi karena Nabi ketika itu tidak ingin membuat ibunya si bayi, bapaknya si bayi kepikiran. Di mana-mana orang itu kan anaknya nangis itu kan mesti kepikiran anaknya, plus kepikiran diunyo-unyo kancane. Yang paling berat nomor 2 ini mengerti bayi dadak digawa ganggu wong salat, lah itu berat iki. Jadi nek kepikiran bayi iku wis rada kepikiran diunyo-unyo jamaah liyane lho. Sosok kan kita tuh kadang orang enggak sama itu. Jadi niatnya itu kita membawa anak kecil jaknya masjid kan besok terbiasa menjadi ahli masjid itu, malah diunyo-unyo karo apa mana caci ya sholat malah mider-mider kabeh gitu, mider kabeh wong dideri gitu. Ini karo ruku karo batin ki anake sapa iki, jadi kita ini ya. Nabi dawuh idza shalla ahadukum binnas, jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat dengan menjadi imam bersama orang-orang, bersama jamaah, Nabi dawuh fal yukhafif, maka hendaknya dia meringankannya. Fa inna fihi mudha'if, sebab di antara mereka ada orang-orang yang lemah. Lemah itu bisa sepuh, bisa masih anak-anak ya. Bisa juga karena sakit ya. Wasakim karena sakit, wal kabir yang sepuh. Fa idza shalla li nafsihi, jika engkau sholat sendirian monggo sak pol-pole gitu ya. Tapi ini tentatif. Tentatif itu maksud Pak Joko nginguk kondisi jamaah ya. Kalau jamaahnya ya mukimin wong kene dhewe kabeh, tidak masjid kayak Masjid Agung Madaniyah itu kan banyak musafir itu. Kayak tidak afdal kalau panjang-panjang karena musafir. Tapi kalau masjidnya mukimin yang tidak masjid ya ketok sterek kabeh. Kayak Pak Noval kabeh kuwi ya minimal tabarok karo Yasin. Gitu. Masing nang masjid nom-nom kabeh dadi nom-nom ngene-ngene iki ya wis Al-Kahfi sak rakaat ngono. Gitu ya Mas. Gitu. Tapi sepuh-sepuh nggih kulhu karo inatan wal kautsar wis dadi imam favorit engko. Ya. Dulu ada sahabat Nabi yang didukani Nabi itu ya. Didukani Nabi karena beliau ngimami kaumnya dengan bacaan panjang sampai sebagian kaumnya itu terus nyempal gawe sholat dhewe. Nah berita itu sampai kepada Rasulullah, terus sahabat Nabi ini didukani, saya lupa tuh Ka'ab bin Malik sahabat apa sahabatnya lupa itu ya. Tapi juga tidak boleh terlalu cepat. Kaidah umum yang disepakati para ulama, level terendah tumak ninah itu membaca tasbih 3 kali.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Itu ukuran standar minimal tumakninah. Nanti minimal disebut tumakninah itu menawi rukuk minimal membaca doa rukuk 3 kali. Maksudnya pun ya coba notol pitik notol gabah gitu. Suatu saat Nabi melihat ada seorang sahabat yang sholatnya ngebut banget itu. Maka Nabi ngendika irji fasolli, ulangi sholatmu. Saking cepatnya sehingga dia tidak tumakninah. Nah, ukuran tumakninah yang sepakat ulama minimal di rukuk atau sujud itu kita membaca doa rukuk, doa sujud itu subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Itu minimal katanya. Tidak boleh kurang dari itu. Tidak boleh kurang dari itu. Kemudian yang disampaikan lagi oleh beliau Syekh Sabik terkait dengan sholat jamaah, kewajiban makmum untuk mengikuti imam dan larangan mendahuluinya. Karena memang innama ju'ilul imam, dijadikan imam itu tidaklah dijadikan atau diangkat seorang imam itu liyu'tamma bihi, kecuali untuk diikuti. Maka makruh bahkan sampai haram, bahkan sampai di hadis lain Nabi ngendika besok di akhirat wajahnya akan diubah, kepala menjadi kepala singa, itu orang yang mendahului imam. Maka kita pernah menyampaikan dulu waktu kita membahas tentang gerakan atau bacaan dulu, maka saya pribadi memilih mengambil pendapat gerakan dulu baru bacaan. Takbir tangan imam gerak dek baru Allahu Akbar. Nanti kalau kita bacaan dulu Allahu Akbar baru kita angkat tangan, makmum kita bisa jadi ngangkat tangannya mendahului kita. Rukuk dulu baru takbir Allah, kita rukuk sih Allahu Akbar. Bangkit dari sujud ingatan, berdiri dulu baru Allahu Akbar. Jaga nih kalau ada makmum yang sehatrate, munggah cepet banget, kan biasa gulung-gulung gitu. Tadi kalau sujud itu munggah wes ngono gitu. Maka kalau kita tidak gerakan dulu baru bacaan, nanti makmum tahu-tahu pun berdiri, imamnya nembe mulai berdiri karena imamnya Allahu Akbar, wis imamnya dikira makmum wis ngadeg bar sujud, sementara imamnya ternyata nembe kerengkek jumeneng. Maka dianjurkan gerakan dulu baru bacaan. Bangkit dari sujud ya kita berdiri dulu, ketika hampir sempurna berdiri baru Allahu Akbar. Insya Allah itu nanti makmum akan selamat dari gerakan mendahului imam. Tapi kalau kita mengambil bacaan dulu, itu resiko makmum mendahului imam itu besar, terutama ketika bangkit dari sujud. Apalagi ngapunten Pak Jokorin matur, nah imamnya sepuh, misalnya imamnya Pak Utma, atau dulu saya berikan contoh, misalnya imamnya Pak Utomo, itu kan berdiri dari sujud ke rukuk, dari sujud ke berdiri kan itu setengah menit itu. Beliau karena alon-alon banget enggak. Ini beliau tuh ngendika Allahu Akbar, sing nom-nom kados kula Mas Harto kan wis ngadeg, utama lagi kereng-kereng berdiri. Aku bakal disiki terus kita itu gitu. Walaupun kita berdirinya tidak sengaja ya, tapi itu apa namanya termasuk dimakruhkan ya. Termasuk dimakruhkan. Jika imam bertakbir, bertakbirlah. Jika dia rukuk, rukuklah. Jika dia mengucapkan Allahumma lakal hamdu, bacalah Allahumma rabbana lakal hamdu. Jika dia sujud, sujudlah. Jika dia mengerjakan sholat dalam keadaan duduk, maka hendaklah kalian juga sholat dalam keadaan duduk. Nabi kan nanti sholat dalam keadaan megah karena Nabi gerah, maka Nabi memimpin sholat dalam kondisi duduk, walaupun makmumnya waras kabeh
kalau imamnya sholat sambil duduk, maka makmum juga wajib sholat sambil duduk. Makanya ngikuti imam. Ikuti imam. Jadi Nabi pernah sholat sambil duduk, maka walaupun makmumnya di belakang itu sehat semua, ya tetap ngikuti imamnya sholat sambil duduk, ya makmumnya sholat sambil duduk. Oke.